Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Said Abdurrahman dengan NRP 55009251165. Oke, baik. Saya dari anggota kelompok yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Wardana dengan NRP 50092511153. Kemudian saya anggota kelompok yang ketiga, Fikri Ali atau Urrahman dengan NRP 500925180. Selanjutnya untuk saya anggota keempat Faisal Fakriaro dengan NRP 50092511157. Oh, oke. Hari ini kami akan mempresentasikan program kami yang berjudul Kamus Digital Sederhana dengan fitur tambahan kata. Program ini mengimplementasikan empat konsep penting. Pertama, array of struct untuk menyimpan data, kata, arti, dan kategori secara terorganisir. Yang kedua, bubble sort untuk mengurutkan kata secara alfabetis dengan otomatis. Yang ketiga, ada linear search and sentinel search. Dua metode pencarian ini kata dua metode pencarian kata yang bisa dipilih pengguna. Keempat, fungsi rekursif untuk validasi input agar program tidak crash. Program program kami memiliki 5 fitur utama. Yang pertama ada tambah kata baru ke kamus. Yang kedua ada tampilkan semua kata terurut. Yang ketiga ada cari kata dengan dua metode berbeda. Yang keempat eh, dengan menampilkan statistik kamus. Yang kelima adalah keluar program itu berguna untuk mengakhiri program. Presentasi kami akan dibagi sebagai berikut dengan uh, Alfarizi sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan array of struct sebagai fondasi penyimpanan data dan Fikri Ali akan menjelaskan algoritma bubble sort dan kedua metode pencarian dan yang terakhir ada Faisal yang akan menjelaskan fungsi rekursif dan demo program lengkap dan saya akan kembali untuk kesimpulan. Baik, saya akan persilakan Muhammad Al-Firizi untuk memulai pembicaraannya. Oke, baik. Terima kasih, Said Abdurrahman. Jadi, di sini saya akan menjelaskan konsep array of struct yang menjadi fondasi penyimpanan data dalam program ini. Penjelasan struct. Struct adalah tipe data yang menggabungkan beberapa variabel berbeda menjadi satu kesatuan. Dalam program kami, struct didefinisikan seperti ini. Oke, yang pertama ada kata bertipe string, menyimpan kata dalam bahasa Inggris seperti algorithm. Lalu ada arti bertipe string, menyimpan penjelasan kata seperti serangkaian instruksi untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, kategori bertipe string, menyimpan jenis kata seperti noun, verb, atau adjective. Jadi, satu struct kata menyimpan tiga informasi yang saling berkaitan dalam satu paket. Oke, sekarang ada array of struct. Baris pertama, konstantan max underscore kata bernilai 100. Ini adalah kapasitas maksimum. Program bisa menyimpan sampai 100 kata. Lalu baris kedua, array bernama kamus dengan tipe kata dan ukuran max underscore kata. Bayangkan ini seperti rak dengan 100 slot. Setiap slot bisa diisi satu struct kata lengkap. Lalu baris ketiga, variabel jumlah kata adalah penghitung berapa slot yang sudah terisi. Jika baru ada 5 kata, maka jumlah kata sama dengan 5 meskipun kapasitasnya 100. Oke, lalu ada cara akses data. Kamus 0 mengakses struct di indeks 0. Kemudian, gunakan titik untuk akses member di dalamnya.
Jadi kamus 0 titik kata artinya ambil struct di indeks 0, lalu ambil member katanya. Lalu ada inisialisasi data awal. Di program kami ada 3 kata sampel yang dimasukkan saat program dimulai. Ini mengisi 3 slot pertama dengan data sampel. Kemudian set jumlah kata sama dengan 3. Data ini penting untuk testing agar kamus tidak kosong saat program pertama kali jalan. Nah, lalu ada keuntungan array of struct. Mengapa menggunakan array of struct? Pertama, datanya terorganisir. Kata, arti, dan kategori selalu bersama, tidak terpisah. Terus kedua, mudah dikelola. Operasi seperti sorting atau searching hanya bekerja dengan satu array. Yang ketiga, kode lebih readable, lebih jelas maksudnya. Kamus i titik kata dibanding hanya kata i. Lalu yang keempat, mudah dikembangkan. Jika ingin tambah informasi seperti contoh kalimat, tinggal tambah member di struct. Bandingkan dengan tanpa struct, kita harus buat 3 array terpisah. Saat sorting, harus swap 3 array sekaligus, ribet dan rawan error. Dengan struct, cukup. Satu swap, semua data ikut pindah. Baik, itu penjelasan array of struct sebagai fondasi penyimpanan data. Selanjutnya, saya serahkan kepada Fikri untuk menjelaskan sorting dan searching. Fikri, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih Alfarizi. Sekarang saya akan menjelaskan bubble sort untuk sorting dan 2 metode searching, yaitu lineage search dan sentinel search. Eh, Kemudian bubble sort. Bubble sort adalah logaritma pengurutan yang membandingkan 2 elemen bersebelahan, lalu menukar posisinya jika urutannya salah. Namanya bubble sort karena elemen lebih kecil menggelembung naik ke atas seperti gelembung udara di air. Mari saya jelaskan dengan contoh. Misalkan ada data, variabel, function, algoritma. Tujuannya urutkan dari A ke Z. Pas pertama, bandingkan variabel dengan function. Variabel lebih besar karena V datang setelah F tukar posisi. Hasilnya, function, variabel, kemudian algoritma. Kemudian, bandingkan variabel dengan algoritma. Variabel lebih besar, tukar lagi. Kemudian hasilnya, function, algoritma, dan variabel. Setelah pas pertama, elemen terbesar variabel sudah di posisi akhir. Kemudian pas kedua, bandingkan function dengan algoritma. Function lebih besar, tukar. Hasilnya, algoritma, function, dan variabel. Selesai, array kemudian terurut dari A ke Z. Selanjutnya, implementasi kode. Loop luar dengan variabel i menentukan berapa kali pas yang dilakukan. Loop dalam variabel j melakukan perbandingan di setiap pas. 7 kondisi if. If kamus j kata kamus j plus 1 dot kata membandingkan 2 kata bersebelahan. Jika data kiri lebih besar dari data kata kanan, urutannya salah, maka tukar. Proses swap menggunakan variabel temporary. Simpan kamus J ke temp. Pindahkan kamus J plus 1 ke rumus J. Pindahkan temp ke kamus J plus 1. Yang penting kita swap seluruh struct, bukan hanya kata. Jadi kata arti dan kategori tetap bersama. Sorting dipanggil setiap kali ada kata baru ditambahkan. Jadi, data selalu terurut alfabetis.
Kemudian ada linear search. Linear search adalah metode pencarian paling sederhana. Cek satu persatu dari awal sampai akhir. Seperti mencari nama di daftar hadir, baca dari atas ke bawah sampai ketemu. Contohnya, cari function di array, algoritma, function, loop, variabel. Cek indeks 0, algoritma, function, tidak. Lanjut. Cek indeks 1, function, function. Ya, ketemu. Return indeks 1. Loop dari indeks 0 sampai jumlah kata 1. Setiap iterasi, bandingkan kamus I, kata dengan kata yang dicari. Jika sama, return indeksnya. Jika sampai habis tidak ketemu, return 1 sebagai penanda tidak ditemukan. Kemudian ada Sentinel Search. Sentinel Search adalah optimasi dari Linear Search. Bedanya, kita tempatkan kata yang dicari di posisi paling akhir array sebagai penjaga atau sentinel. Dengan begitu, kita pasti akan menemukan kata tersebut entah di tengah array atau data asli atau di akhir atau sentinel. Keuntungannya, dalam linear search, biasa setiap iterasi kita cek dua hal. Yang pertama, apakah I masih dalam batas? Kemudian yang kedua, apakah ketemu? Dengan sentinel search, hanya cek satu hal, apakah ketemu saja. Tidak perlu cek batas karena pasti akan ketemu minimal di sentinel. Kemudian step 1, simpan kata terakhir kelas kata sebagai backup. Kemudian step 2, ganti kata terakhir dengan kata yang dicari. Ini sentinelnya. Step 3, cari dari awal dengan loop while. Karena ada sentinel pasti akan berhenti. Kemudian step 4, kembalikan kata terakhir ke aslinya dari backup. Kemudian step 5, validasi. Jika ketemu di tengah atau memang kata terakhir yang dicari, return index. Jika tidak, return -1. Perbandingan. Kedua metode sama-sama bekerja dengan baik. Linear search lebih simpel, tetapi sedikit lebih lambat karena cek dua kondisi per iterasi. Sedangkan Sentinel Search lebih cepat, tapi sedikit lebih kompleks karena perlu modifikasi array sementara. Dalam program kami, user bisa memilih metode mana yang digunakan untuk membandingkannya sendiri. Baik itu penjelasan tentang bubble sort dan dua metode searching. Selanjutnya, saya serahkan kepada Faisal untuk menjelaskan fungsi rekursif dan demo program. Faisal, dipersilakan. Terima kasih atas Fikri. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi rekursif untuk validasi input. Kemudian saya akan menjelaskan demo programnya. Yang pertama, apa itu rekursif? Rekursif adalah teknik di mana fungsi memanggil dirinya sendiri, seperti cermin yang mematulkan cermin lain. Dalam rekursif ada dua komponen penting. Yang pertama ada base case, di mana kondisi berhenti. Tanpa ini, fungsi akan loop tanpa henti. Lalu yang kedua ada recursive case, kondisi di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya, validasi input angka. Fungsi ini menerima parameter minimal dan maksimal untuk rangka angka valid. Pertama, membaca input dari user, kemudian mengecek apakah input itu bukan angka atau di luar rentang. Jika ya, berarti input itu salah. Lalu kita clear error, bersihkan buffer, lalu ditampilkannya pesan error. Kemudian, pada bagian rekursifnya, yaitu return validasi angka dalam kurung min, koma max, fungsi memanggil dirinya sendiri, di mana user diminta input ulang sampai benar. Ini base case-nya. Jika input valid, fungsi berhenti dan return nilai. Kita buat apa? Kita lakukan contoh langsungnya saja.
saja. Misal di sini kita menginput kan user diminta input 1 sampai 5. Kita coba kita mengetik yaitu bukan angka tapi huruf. Kita coba ketik apa huruf A B C. Coba kita pen nah, saya Ya, itu coba jalanin programnya. Coba running. Oke. sudah. Nah, di sini kita coba apa ketik A B C. Nah, di sini input tidak valid, kita disuruh masukkan angka 1 sampai 5. Lalu bagaimana kalau misalkan kita masukkan angka di luar rentang tersebut? Misal kita ketik angka 10. Coba. Nah, di sini input juga tidak valid, berarti kita hanya bisa di angka 1 sampai 5 sesuai dengan apa variasi tipe-tipe dari yang itu, dari 1 sampai 5 tersebut. Fungsi fungsi terus memanggil fungsi terus memanggil dirinya sendiri sampai dapat info benar. User tidak bisa escape sampai input valid. Fungsi ini memastikan user tidak bisa input string kosong menggunakan getLine supaya bisa baca input yang ada spasinya seperti for loop. Jika string kosong, tampilkan error dan panggil recursive lagi. Jika tidak kosong, itu best case. Best case, return stringnya. Lalu, mengapa pakai recursive? Pertama, kode lebih ringkas dan lebih praktis. Kedua, logik lebih natural. Kalau salah, dicoba lagi. Ketiga, otomatis retry sampai benar tanpa perlu flag atau break statement. Kita beralih ke running programnya lagi. Misalkan ini ada 5 pilihan. Saya pilih nomor 2 untuk melihat data yang sudah ada. Coba kita lihat nomor 2. Nah, di sini terdapat tiga kata tersimpan. Yang pertama ada algorithm, function, dan variable. Semua sudah terurut alfabetis ke A ke Z hasil dari sorting otomatis saat program start memulai. Lalu ada selanjutnya yaitu tambah kata baru. Kita coba pilih enter pertama, nomor 1. Oke. Misalkan di sini kita masukkan kata loop. Oke. Lalu kita coba enter. Nah, di sini artinya bisa kita tulis sebagai struktur pengulangan dalam pemrograman. Dalam pemrograman. Nah, di sini kita pilih kategorinya termasuk yang mana. Karena ini loop, itu termasuk dari apa kategori non, kita tulis non. Nah, setelah itu kata berhasil ditambahkan dan akan masuk ke kamus yang ada di sini, ke daftar. Lalu sekarang kita lihat ke apa itu, tampilkan semua kata, nomor 2. Nah, di sini apa loopnya sudah masuk dan otomatis masuk di posisi yang benar antara fungsi dan variabel karena fungsi sorting kamus dipanggil setelah tambah kata. Lalu selanjutnya yaitu validasi input error. Misalkan kita coba pilih angka lagi 99. Kita coba input tidak valid, error, kita suruh masukkan angka 1 sampai 5. Nah, lalu kita coba input lagi misalkan nomor 2. Nah, dia otomatis bisa jalan lagi dan menjalankan fungsinya sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Lalu kita coba pilihan ketiga yaitu fitur pencarian, cari kata. Di sini kita coba mencari kata function. Coba kita enter. Nah, di sini ada dua metode pencarian.
ada linear search dan sentinel search. Misalkan kita pilih yang nomor satu untuk linear search. Kita coba enter. Nah, kata ditemukan ditampilkan detail lengkap. Kata function, arti blok kode yang melakukan tugas tertentu, kategorinya none. Nah, di sini berarti linear search-nya berhasil menemukan kata yang dicari. Lalu kita coba eh, yang nomor dua, pilihan kedua yang tadi. Oke, kita running running lagi coba. Oke, pilih nomor dua, function. Salah salah nomor apa? Nomor tiga, nomor tiga, terus function. Lalu kita pilih kedua yaitu sentinel search. Nah, di sini sama yaitu kata function artinya yaitu blok kode yang melakukan tugas tugas tertentu dan juga kategorinya none. Nah, hasilnya sama, kata ditemukan dengan detail lengkap. Kedua metode berhasil menemukan kata yang sama. Perbedaannya, perbedaannya ada di cara kerja internal yang sudah dijelaskan oleh Fikri. Dijelaskan oleh Fikri tadi. Lalu kemudian, bagaimana kita mencoba mencari kata yang tidak ada atau kata yang belum masuk ke kamus, belum sama sekali di input. Kita coba ketik mana? Kita coba tiga tadi dan nomor tiga. Lalu kita coba cari kata yang tidak ada di dalam daftar yang telah ditambahkan, misalkan yaitu array. Nah, di sini otomatis di sini tidak. Coba pilih nomor satu coba. Oke. Nah, di sini otomatis ketika tidak ada di dalam daftar yang telah ditambahkan, maka akan apa hasilnya yaitu kata tidak ditemukan di dalam kamus. Sini program memberikan feedback feedback jelas, tidak ada crash dan tidak ada kebingungan sehingga user tahu kalau kata kata ini tuh tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu statistik kamus. Kita coba pilih nomor 4. Nah, pada statistik kamus ini terdapat jumlah kata dalam kamus yang dimana saat ini ada 4. Lalu apa urutan kata yang ditambahkan yaitu berarti sesuai urutan alfabet. Kata pertama ada algoritma dan juga kata terakhir ada variabel. Ini di mana ini sesuai dengan data kita yang terurut alfabetis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keluar, pilihan kelima. Di mana ketika kita milih kelima, maka menghasilkan terima kasih telah menggunakan kamus digital dan program telah selesai. Selanjutnya, baik itu saja demonstrasi lengkap semua fitur program kami. Di sini kita sudah melihat ada tambah kata dengan otomatis sorting. Lalu kedua, validasi input yang robust dengan rekursif. Ketiga, ada dua metode pencarian berbeda. Keempat, tampilan data rapi dan terurut. Lalu kelima, ada statistik kamus. Lalu karena udah selesai, sekarang saya kembalikan kepada Said Abdurrahman untuk melanjutkan kesimpulan. Untuk Said, dipersilahkan. Terima kasih kepada Faisal untuk demo yang sangat jelas tadi. Baik, mari kita simpulkan apa yang telah kita capai. Program kami berhasil mengimplementasikan 4 konsep yang diminta. Pertama, ada array of struct. Itu adalah menyimpan data kata, arti, dan kategori dalam struktur terorganisir dengan kapasitas maksimal 100 kata. Yang kedua, ada bubble sort. Eh, Fitur itu bisa mengurutkan data alfabetis otomatis setiap kali ada kata baru. Yang ketiga, ada linear search dan sentinel search.
Itu adalah dua metode pencarian yang bisa dipilih user. Keempat, ada fungsi rekursif. Itu adalah validasi input angka dan string memastikan program tidak crash. Fitur yang berhasil dibuat. Program memiliki 5 fitur utama yang semuanya berfungsi dengan baik. Yang pertama, tambah kata baru dengan validasi duplikasi. Yang kedua adalah tampilkan semua kata dengan terurut sesuai alfabet. Yang ketiga, cari kata dengan dua metode yang berbeda. Yang keempat, ada statistik kamus. Yang kelima, keluar program dengan aman. Kelebihan program ini adalah yang pertama, robust. Program tidak crash meskipun user input salah berkali-kali berkat validasi rekursif. Yang kedua, user friendly. Menu jelas, feedback informatif, dan pesan error membantu user untuk memahami bila ada yang error. Yang ketiga, data konsisten. Data selalu terurut otomatis oleh sistem. Yang keempat, educational. User bisa belajar perbedaan dua metode searching yang berbeda. Kelima, well organized. Kode modular, mudah dibaca dan di-maintain oleh siapapun. Keterbatasan program yang kami buat uh, memiliki uh, 5 keterbatasan. Yang pertama ada kapasitas terbatas, hanya bisa menampung 100 kata. Yang kedua, tidak ada fitur edit atau hapus kata. Yang ketiga, data tidak disimpan permanen. Jika program ditutup, data tambahan hilang. Yang keempat, pencarian case sensitif. Algoritma berbeda dengan algoritma dengan huruf A tidak kapital. Yang kelima, hanya interface konsol, tidak ada GUI. Saran untuk pengembangan selanjutnya bagi kode kami adalah kami menyarankan 5 saran. Yang pertama adalah tambah fitur edit dan delete kata. Yang kedua, implementasi file untuk save dan load data. Yang ketiga, upgrade sorting ke quick sort untuk data yang lebih besar. Yang keempat, bisa tambah binary search untuk pencarian. Yang kelima, bisa buat versi GUI dengan Qt atau web based agar tampilan lebih menarik. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang kamus digital sederhana dengan fitur tambah kata. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam program ini dan presentasi ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk penyampaian kritik dan saran yang membangun. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami, teman-teman yang telah memberikan dukungan, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proyek ini. Jika ada pertanyaan, kami siap membantu menjawab di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.